udah ready belum? Atau belum ada yang muncul? Udah Bu, udah. Sebentar. Udah. Sebentar Bu, masih disiapin. Oke. Ini suara saya kedengaran? Kedengeran. Kedengaran ya. Oke. Selamat sore Ibu Irma dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi kami, yaitu Manajerku. Pertama saya akan mempresentasikan analisis SWOT-nya untuk strength kami. Maaf. Nah, untuk pada bagian strength kami percaya bahwa UI UX kami mudah digunakan, aplikasi kami gratis. Gratis di sini berarti tidak ada sama sekali pungutan biaya apapun atau partikel apa. Iya. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya bisa digunakan secara offline dan sama sekali tidak ada iklan. Tapi untuk weakness-nya kami percaya bahwa fitur yang belum begitu banyak dan belum bisa backup dan restore data. Lalu ada ancaman-ancamannya, yaitu adanya aplikasi serupa yang dapat menjadi pesaing dari Manajerku. Mungkin aplikasi itu bisa lebih baik dari aplikasi yang kami buat. Dan opportunity-nya adalah banyak pengguna mobile, banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, jadi bisa saja mereka memerlukan aplikasi kami, dan banyak pengguna lebih menyukai aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. Itu untuk analisis SWOT kami. Selanjutnya saya akan menunjukkan aplikasi kami. Bentar ya. Bentar. Aplikasi kami adalah Manajerku. Aplikasi ini gunanya itu untuk membuat suatu pengingat baik itu pengingat yang sangat penting maupun mungkin saja tidak terlalu penting. Kami buat di dalam pengingat bisa diatur kapan ada notifikasi dimunculkan atau tidak ada notifikasi. Bisa diatur juga tanggalnya dan kita juga bisa edit reminder-nya. Aplikasi ini juga bisa auto delete, yang berarti jika ada reminder atau pengingat pada masa lampau, maka dia langsung delete sendiri. Tidak usah kita delete secara manual jika dia terdapat di masa lampau. Untuk aplikasikannya ini sudah berjalan, tunggu sebentar. Ini nampak jelas ya? Oke. Ini untuk bagian depannya. Awal-awal pastinya tidak ada reminder. Jadi di sini ada 3 jenis button, yaitu button yang kiri atas ini, button setting dan button tambah. Saya mulai dulu dengan button yang kiri atas ini. Ini adalah button kalender. Jadi dalam aplikasi kami ini ada 2 jenis mode, yaitu mode dalam jenis list sama mode jenis kalender. Nah, pada jenis kalender ini jika kita tekan maka akan ditampilkan seperti ini. Pada jenis kalender ini terdapat 4 button, yaitu ini tombol list, di sini tombol setting, yang 2 ini ada tombol tambah dan ini langsung menuju pada tanggal hari ini. Contohnya, jika saya ke kanan ke bulan Maret, lalu saya lupa hari tanggal berapa, saya mau ke tanggal hari ini, maka saya hanya perlu tekan tombol ini. Dia langsung balik ke tanggal hari ini. Selanjutnya untuk tambah, saya tinggal tambah dan saya bisa menambahkan suatu pengingat, reminder. Jadi anggap aja ini. Lalu untuk tanggal itu jika tanggal yang kita set adalah tanggal kemarin, maka bakal error. Bakal error maksudnya dia akan keluar suatu notifikasi, bukan suatu pop-up yang menyatakan bahwa error. Anggap aja kita ambil tanggal 31. Untuk time di sini adalah kapan, apa yang ingin kita lakukan pada jam berapa kita ingin lakukan, pada jam berapa pengingat ini akan kita lakukan. Jadi misalnya jam 11.15, 15.11 maksudnya.
Lalu jika ingin dinotifikasikan, kita tekan Notify Me. Dan di sini akan ada pilihan 5 menit hingga 3 hari sebelum kita jadwalkan. Jadi yang kita jadwalkan itu sesuai dengan yang ini, di time ini. Contohnya sekarang jika saya tidak meminta notifikasi, maka akan muncul disable lalu saya save. Maka pada tanggal 31 Januari bakal ada titik. Titik ini berarti ada suatu pengingat. Nah, jika saya ke list, dia bakal kasih tahu bahwa pada tanggal 31 ada suatu pengingat. Nah, pengingat ini bisa kita edit atau kita delete. Caranya kita tekan pengingatnya, akan ke screen details, kita bisa edit seperti yang tadi lagi sama. Misalnya sekarang kita ingin mendapatkan notifikasi, maka tinggal tekan Notify Me, dan bakal kita bisa pilih 5 menit sampai 3 hari, anggap aja 3 hari. Lalu saya save. Dan bisa juga saya delete. Jika saya delete pengingat ini, maka notifikasinya tidak akan ada lagi, tidak pernah muncul lagi, tidak akan ada. Nah, untuk setting, kita mempunyai dua jenis time format, yaitu 24 hour dan 12 hour. Apa bedanya? Jika di sini, jika dia merupakan 12 hour, maka jamnya bakal seperti ini. Jadi dia bakal menunjukkan ada PM atau AM, di mana PM itu menunjukkan malam hari dan AM menunjukkan pagi hari. Ini juga berlaku untuk semua. Jika saya ubah sedikit aja langsung berlaku semua. Contohnya di sini tanggalnya anggap aja tanggal hari ini, jamnya itu anggap aja jam 3.15. Oke. Lalu salah, Notify Me. Lalu kita buat 5 menit. Kita buat aja ini 3.16. 3.16 save. Nah, jika di sini adalah 3.16 PM, jika kita mengubahnya, dia langsung bakal berubah jadi 15.16. Sama juga seperti ketika kita tekan mode kalender, dan jika tadi kita setnya jam 3.16, 5 menit sebelumnya jadi jam 3.11, sekarang tepat jam 3.11 akan ada notifikasi yang berisi apa yang menjadi pengingat kita. Ini saya scroll naik aja untuk melihatnya. Di sini ada. Ini ada dua karena ini kayaknya karena tadi saya ada coba juga. Jadi kayak gini. Lalu jika di mode kalender, dia juga sama. Jika kita tekan hari ini, dia bakal menunjukkan, dan jika kita tekan ini, maka dia bakal menunjukkan detailsnya. Jadi itu aplikasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan yang mau nanya. Far, Iya, Kennedy. rencananya aplikasinya mau ada apa lagi ya fiturnya? Ada kayak kepikiran nggak? Baik, pertanyaan ini mau di-keep atau mau langsung saya jawab? Halo? Naik ke siapa ya? Oke, saya keep dulu ya. Satu pertanyaan lagi mungkin, atau yang lain mau bertanya? Saya mau tanya. Iya, MJ? Ya, itu kan aplikasinya gratis ya. Maksudnya gimana cara kalian dapat cara monetasnya, cara dapat revenue-nya itu? Baik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, jika ada nanti bakal dipersilakan. Untuk sekarang saya akan menjawab pertanyaan Kennedy terlebih dahulu. Mungkin memang fitur-fitur ini terlihat lebih simple, sangat simple untuk satu aplikasi. Dan untuk kedepannya, kami
memikirkan untuk menambah fitur seperti beberapa fitur yang bisa menutup kekurangan kami. Contohnya seperti yang tadi, membackup atau merestore data. Jika misalkan kita tukar HP dan kita sudah membuat banyak reminder dengan aplikasi kami, bisa saja kan kita ingin memindahkannya. Karena kami merupakan aplikasi offline, oleh karena itu kami tidak bisa dengan mudah hanya meletakkannya ke dalam suatu database online, karena kita ini merupakan suatu aplikasi offline. Jadi kemungkinan besar kita akan menggunakan backup data, mungkin kita bakal memindahkan langsung database-nya ke HP yang lain. Itu salah satu. Kalau misalkan diminta lagi, ada nggak sih fitur lain lagi? Kami memikirkan jika pengingat ini bisa dijadikan sebagai widget pada home. Jadi misalkan pada HP ini, kalau kalian lihat, bentar ya, tutup. Nah, ini Thursday January 28, 26 degree ini merupakan suatu widget. Jadi kami memikirkan bagaimana jika kalau kita kembangkan lagi lalu kita jadikan sebagai widget. Jadi kita tidak usah membuka aplikasi kami, kita hanya perlu dari home kita mau buat pengingat, ya tinggal ditekan lalu diketik. Itu yang kami pikirkan tapi belum kami buat, karena setelah kami rundingkan, lebih baik untuk sekarang sampai sini dulu. Karena misalkan jika aplikasi ini masih sepi pengguna dan kita sudah memunculkan banyak banget fitur, bisa saja para pengguna itu bakal kebingungan dengan fitur-fitur kita sendiri. Itu untuk jawaban Kennedy. Kira-kira cukup, Kennedy? Menarik, Far. Thank you, Far. Sama-sama. Nah, untuk jawaban MJ, seperti yang tadi saya katakan, aplikasi ini masih tahap awal banget. Kami hanya membuat aplikasi ini menjadi sesuatu yang sederhana. Tetapi jika ada banyak peminat dengan aplikasi kami pasti kembangkan lagi, dan kemungkinan kita akan membuat suatu misalnya premium version atau enggak pro version untuk aplikasi kami. Dan kami tidak akan memasukkan iklan karena itu menjadi salah satu strength kami. Tapi mungkin saja kita akan memasukkan pro version, di mana jika ingin menggunakan beberapa fitur aplikasi kami, maka harus membeli pro version tersebut. Itu kita masih rencanakan tapi belum kita buat, karena kita juga harus memikirkan beberapa faktor lain seperti misalkan faktor lingkungan seperti sekarang COVID ini dan lain-lain. Kira-kira cukup, MJ? Oke, thank you. Sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya lagi? Buatnya pakai apa pemrogramannya? Android Studio ya? Enggak, Bu. Pakai bahasa Dart, pakai Flutter. Oh, oke. UI-nya pakai apa? Pakai Flutter, Bu. Oh, pakai Flutter. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Tapi kenapa sih kamu pilih buat aplikasi ini? Sebenarnya ini berdasarkan pengalaman dari kelompok kami juga. Misalkan pada masa pandemi ini kan banyak tugas, apalagi kami PPTI banyak sekali tugas atau enggak meeting kelas, dan terkadang tuh kami lupa, misalkan kayak ketiduran atau lagi makan tiba-tiba ada kelas, oh iya ada kelas, atau mungkin telat SL. Nah, oleh karena itu kami memikirkan untuk buat aplikasi ini. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you kelompok 4. Next, kita ke kelompok 5.
Kelompok 5? Bukannya Kelompok 5 yang tadi siang, Bu. Sekarang kelompok berapa? Oh iya. Astagfirullah, gue ngacak ya yang di sini. Sorry, kelompok 6. Sorry. Ini aku bentar ya lagi share screen. Ya. Apa screen-nya udah masuk? Screen-nya udah masuk belum ya? Udah. Oke, Bu. Ini kami mulai aja ya. Jadi selamat sore kepada teman-teman dan Ibu Irma. Jadi ini kita langsung ke SWOT analisisnya. Nah, aplikasi kami itu Money Manager. Nah, namanya itu Duitku. Langsung kita ke strength-nya. Kalau strength kami, pertama kita ada cloud backup untuk pengguna premium, terus ada notification, terus ada budgeting. Jadi kayak kalau misalnya salah satu notifikasi yang bakal muncul itu kalau misalnya kita udah ngeset budget dan budgetnya overflow. Itu salah satunya. Terus kita ada provide artikel juga mengenai cara pengguna bisa lebih bisa mengatur keuangan mereka seperti itu. Terus kalau misalnya ada witness, kita belum bisa di iOS, kita masih berbasis platform Android. Terus kita lack of reputation, karena kan kita masih bisa digolongkan menjadi sebuah aplikasi yang kecil, jadi belum bisa, sangat susah untuk dikenal orang. Terus ada opportunities, kita juga kalau misalnya kita memiliki kesempatan untuk kerjasama kepada pihak-pihak finansial, misalnya bank atau e-wallet, jadi itu akan sangat membantu dalam sisi kalau misalnya kita ada bikin transaksi di sana, terus auto kecatat ke dalam aplikasi kita. Terus ada track-nya, itu kompetitor. Kompetitor di sini kita mikirnya ada dua. Pertama itu kayak kalau misalnya mereka udah pernah pakai aplikasi sejenis ini sebelumnya, dan mereka sangat loyal ke aplikasi itu, jadi kalau misalnya ketemu aplikasi baru kayak susah mau pindah. Terus kedua, kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi sejenis yang bisa nge-provide lebih dari kita. Nah, itu aja untuk soal analisis kita. Kita langsung masuk ke demo produknya, nanti akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk lanjut ke demonya, saya izin buat share screen dulu. Kelihatan kan ya share screen-nya? Kelihatan kok. Oke. Kita ke aplikasinya. Aplikasinya namanya Duitku. Nah, ini saat kita pertama kali buka aplikasi Duitku akan muncul perkenalan sedikit tentang aplikasi ini. Welcome to Duitku, your personal money manager atau pengelola keuangan pribadi Anda. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai sedikit dari fitur-fiturnya yang ada di Duitku ini. Yang pertama ada track money, yaitu untuk fitur utamanya sebagai pencatat keuangan. Lalu ada set budget untuk membatasi anggaran-anggaran pengeluaran kita. Dan juga ada read financial articles, atau dengan kata lain ada artikel-artikel untuk provide penggunanya supaya bisa baca artikel mengenai finansial dan nambah pengetahuan, dan kami harap sih bisa menambah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangannya, jadi mengelola keuangannya dapat lebih baik. Untuk kita lanjut aja, let's go. Nah, ini untuk halaman login atau sign in, sign up. Di sini kita nggak pakai email dan password segala macam, tapi di sini kita mengharuskan penggunanya untuk punya akun Google terlebih dahulu, dan akun Google-nya harus sudah diasosiasikan dengan Gmail yang ada di mobile phone-nya masing-masing. Karena itu, jadi baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, akunnya di aplikasi Duitku ini dapat dengan sangat mudah untuk masuk ke aplikasi Duitku ini, cukup tinggal dengan satu kali klik, dan bisa langsung pilih akun Google apa yang mau dipakai. Kalau di sini kita akan coba menggunakan akun PPT BCA 8. Oke, terus kita login. Nah, di waktu kita baru mulai login, akan ada guide sebagai arahan untuk navigasi kira-kira ada fitur apa aja sih dan bagaimana cara mencapai fitur-fitur tersebut. Seperti misalnya di sini ada transaction, oke, got it. Terus ada report, okein aja. Terus ada transaksi, ada artikel, ada akun, dan juga untuk mengakses di bagian transaksi kita bisa slide kanan dan slide kiri untuk fitur-fitur lainnya.
Oke, lanjut. Kita akan coba nih dimulai dari wallet. Wallet itu apa sih? Wallet itu di sini kita anggap sebagai dompet digital. Kayak misalnya kita mau nge-track pemasukan dan pengeluaran di akun bank kita. Itu kan di sini masuk dalam digital wallet ataupun uang cash atau uang lainnya. Oke, kita langsung coba aja. Misalnya kita mau tambah nih, mau tambah wallet. Namanya MBCA. Amount-nya anggapnya kita ceritanya nih lagi kosong nih, gak ada duitnya. Jadi kita maunya 0 dan kita kasih deskripsi misalnya akun bank. Oke, di sini akan langsung muncul listnya. Kita akan coba langsung tambah lagi sebagai cash. Cash amount-nya ceritanya kita udah tarik cash nih ada 100.000 misalnya. Lalu deskripsinya uang cash. Oke. Nah, setelah itu kita mau add transaksi nih. Kita mau add transaksi. Nah, di transaksi ini ada 3 jenis. Ada bisa buat transaksi income, pemasukan, expense, pengeluaran, dan transfer. Sekarang kita akan coba di income dulu. Di income kita akan masukin amount buat ternyata kita baru ingat nih, kemarin kan udah gajian. Kita masukin data gajian kita. Misalnya amount-nya adalah 5 juta. Deskripsinya adalah gaji. Nah, kita bisa pilih tanggal, kita anggap misalnya tanggalnya harusnya itu gajiannya udah tanggal 1. Kita oke. Lalu kita select kategori. Nah, di sini kan masih kosong nih. User bisa masukin kategori tergantung kebutuhannya masing-masing. Sebagai contoh, kita akan coba masukin kategorinya. Aku coba masukin ada salary, ada uang jajan, ada juga bonus. Nah, karena tadi kan kita mau coba gaji nih, jadi kita pilih salary. Lalu untuk walletnya, dia akan masuk di akun MBCA, jadi aku masuk di MBCA. Setelah itu kita add. Nah, transaksi akan muncul nih di walletnya kan udah muncul nih di MBCA-nya udah bertambah. Dan juga kalau kita lihat di daily transaction, karena tadi kan waktu kita awal masukin wallet tuh kita udah ada masukin uang cash sebesar Rp100.000 tuh. Itu akan masuk di tanggal 28 di sini dengan detailnya tuh others. Others tuh apa? Karena misalnya kita udah masukin 100.000 nih, tapi nggak ada keterangannya, itu kan nggak bisa. Kita harus tetap kategorin dia dalam suatu kategori, jadi kita masukin kategori others sebagai adjustment untuk walletnya. Lalu tanggal 1 ini yang tadi baru kita masukin ada income berupa gaji. Nah, sekarang kita mau coba nih, kita add transaksi lagi, tapi kali ini expense. Anggap kita misalnya mau beli makan nih, mau makan ramen deh, 50.000 harganya. 50.000 deskripsinya, makan ramen, waktunya hari ini, dan kategorinya kita juga bisa masukin lagi. Untuk kategori pengeluaran, aku bakal masukin ada food, ada shop, dan ada transport. Oh, satu lagi deh, sama uang jajan. Jajan, sama kategori jajan. Oke, nah untuk kali ini karena kita mau makan ramen, kita pilih yang food. Lalu kita select wallet, kita pengeluaran dari mana nih? Misalnya dari MBCA deh. Terus kita add. Nah, kalau kita bisa lihat nih, di walletnya itu sendiri, MBCA-nya udah berkurang ya, jadi cuma 4.950.000. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk transaksi lainnya lagi, yaitu transfer. Kenapa ada transfer? Karena kan kalau seperti yang udah kita alami juga ya, kalau misalnya sekarang ini kan banyak banget tuh dompet digital. Kalau sebut merek nih misalnya ada BCA, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya macamnya. Dan biasa kan sering banget terjadi transaksi antara dua dompet itu, kayak transfer dari BCA ke OVO atau ke GoPay dan lain-lain. Untuk itu kan kalau misalnya kita hanya terbatas di income dan expense, ribet ya, harus expense di BCA, terus income di OVO, dan sebagainya. Jadi kita mempermudah dengan adanya fitur transfer. Sebagai contoh, kita transfer sebanyak 200.000. Misalnya tarik cash dari waktunya today, dan walletnya itu dari MBCA ke cash. Oke, kita add. Nah, ini ada muncul iklan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, kalau dicek wallet nih, di wallet ini kan di BCA juga udah berkurang lagi ya, dari 4.950 tadi jadi 4.750, dan di cash-nya udah bertambah. Kalau kita pencet juga walletnya,
misalnya kayak aku mau pencet yang cash, ini akan tertera juga transaksi apa aja yang berhubungan sama cash ini. Selain itu kita juga bisa edit walletnya, bisa ganti nama, ganti nominal, ganti deskripsi, ataupun bisa nge-delete walletnya. So, saat ini aku nggak bakal edit-edit dulu. Nah, kita udah lihat nih fitur wallet dan fitur transaksi. Ada fitur lainnya lagi nih, yaitu adalah budget atau pembatasan anggaran. Kita bisa ngebatasin anggaran pengeluaran kita yang udah kita bikin tadi. Kita langsung cobain aja ya. Kita misalnya tambah kategori, aku mau batasin jajan deh, maksimal 50.000. Nah, untuk periode waktunya juga kita bisa pilih, mau monthly, mau per bulan, mau per 3 bulan, ataupun mau tahunan. Gak hanya itu, kita juga bisa custom date sendiri, karena misalnya kita aku mau batasin dari tanggal 1 sampai tanggal 3 aja deh, itu juga bisa. Tapi untuk kali ini aku bakal coba yang monthly aja. Oke. Nah, coba kita tes ya untuk budgetnya, kita akan add transaksi. Di bagian expense, misalnya beli seblak deh 10.000. Jajan seblak. Waktunya hari ini, kategorinya jajan, walletnya dari cash. Coba ya, terus kita add. Bisa ada iklan lagi seperti ini. Di close. Nah, bisa kelihatan kan ya kalau misalnya yang barnya tadi masih abu-abu doang, sekarang udah ada tanda sedikit kalau dia udah terpakai, itu 10.000 dan ada maksimalnya adalah 50.000. Nah, gimana nih kalau misalnya kita kelebihan dari budgetnya? Nah, kita coba ya, misalnya kita tambah lagi, kita ada expense sebesar 50.000. Waktunya itu hari ini, kategorinya adalah jajan, dan walletnya misalnya dari MBCA. Add. Udah iklan. Oke. Dia udah overspend nih kan dari 50.000, dia ternyata udah menggunakan sebanyak 60.000. Nah, dari sini akan ada notifikasi. Bisa dilihat ya, ada notifikasi kalau budgetnya udah overflow atau udah overspend, kayak gitu. Terus, di sini juga selain ada budget, di slide ada wallet, lalu di sini kan ada daily transaction, kita bisa cek tadi apa aja. Kalau misalnya ada pemasukan apa aja, pengeluaran apa aja, transfer apa aja. Selain itu juga di daily transaction ini kita bisa, ini kan transaksi harian per bulan. Per bulannya itu bisa kita ganti di tombol ini. Kita bisa pilih mau Januari, Desember, atau tahunnya pun tahun berapa itu kita bisa pilih di sini, bisa kita filter. Lalu di sini ada weekly transaction, itu berupa rentang 1 minggu itu kita udah spend apa aja sih, kayak misalnya ini di week yang awal banget tadi kan ada gaji, terus yang di sini ada apa aja. Selain itu juga ada monthly transaction, kayak per bulan ini ada apa aja. Nah, untuk monthly ini filternya agak beda, kita filternya karena ini menunjukkan bulanan di 1 tahun, jadi kita bisa ganti tahunnya aja di sini. Oke, terus kita selain di transaction ini kita juga ada report. Report ini berupa laporan untuk pengeluaran ataupun pemasukan. Sebagai contoh ini ada income. Di sini juga untuk reportnya kita bisa ganti mau lihat report di bulan apa. Untuk yang sekarang kita biarin aja di bulan itu. Terus report income ini kalau misalnya kita lihat nih di salary ini kan tadi ada 5 juta dan itu adalah gaji. Ini bisa ada listnya, bisa dibuka. Dan ternyata itu merupakan 98% dari total income. Dan untuk di expense juga sama, ada list dari kategori-kategori apa aja, pengeluarannya seberapa banyak, dan diurutkan dari kategori yang paling besar. Nah, selain report, kita juga tadi udah sebutkan ada artikel. Nah, artikel ini kan kita berharap supaya bisa bantu penggunanya lebih mengerti lagi tentang pengelolaan keuangan ya. Nah, untuk artikel ini, kita bisa misalnya pencet yang ini, nanti kita akan di-direct ke browser, bisa pilih browser masing-masing, dan kita bisa baca artikelnya dari sana. Nah, lalu setelah itu, ada account. Account ini apa? Account ini isinya tentu aja tentang data akun kita ya. Seperti yang bisa dilihat, ini ada nama akun kita di atas, terus ada email kita, lalu ada kategoris. Kategoris ini isinya apa? Kategoris ini isinya sama kayak yang tadi udah kita isi, yang waktu kita add transaction. Ada yang kita isi dan kita bisa edit kategorinya di sini. Misalnya salary aku mau edit namanya diganti jadi apa. Ataupun aku bahkan bisa delete juga kategorinya. Sama dengan yang expense, bisa edit dan delete di bagian account ini.
Lalu ada set passcode. Set passcode seperti ya pada umumnya ya untuk memberikan keamanan lebih di aplikasi ini. Lalu ada upgrade premium. Kalau kita buka upgrade premium itu kita bisa lihat kalau upgrade features-nya adalah tidak adanya iklan dan data akan di-store di cloud atau secara online. Karena kalau kita lihat tadi tuh ya, waktu kita di sini kan dia transaction, ada iklan, terus di daily transaction ada iklan. Tadi juga kan kalau misalnya setelah ada transaction bisa ada iklan yang full page. Nah, itu bisa dihilangkan dengan membeli yang premiumnya. Oke, kita akan coba upgrade. Nah, kalau sudah upgrade akan ada tulisan you are already upgraded, enjoy your premium. Selain itu juga bakal ada notifikasi cloud backup, yaitu membuktikan bahwa datanya sudah di backup. Nah, kita lihat lagi di bagian transaksi, iklannya udah hilang ya, jadi fiturnya benar-benar berfungsi. Nah, untuk backupnya itu sendiri juga kita menyediakan fitur backup setiap 6 jam sekali, dan setiap 6 jam sekali itu nanti akan ada notif kalau data-data kita sudah di backup ke cloud. Nah, lalu kita lanjutkan lagi di bagian account tadi ada feedback. Misalnya kita mau kasih saran nih ke developernya. Sebagai contoh, misalnya tulisannya kurang jelas. Atau yang lainnya juga bisa. Nah, nanti kita send, dan itu akan diterima oleh developernya. Nah, selain itu, tentu dong nggak mungkin kita masuk terus cuma pakai akun ini aja, atau misalnya nggak diapa-apain lagi. Kalau misalnya ada kita waktu di awal salah masukin akun atau gimana, kita bisa sign out aja di yes, dan kita udah keluar dari itu dan akan muncul lagi ke tampilan awalnya banget. Dan kalau mau login lagi, kita bisa langsung login lagi dengan akun yang sama maupun akun yang berbeda. Sekian demo dari kelompok kami, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya? Ini aplikasinya bagus sih. Ada yang mau tanya nggak? Rapih banget UI-nya. Ada yang mau tanya? Coba tanya. Rapi banget UI-nya ini. Bikinnya pakai apa, Kezia? Android Studio. Oh, nice. Kayak apa ya, sesimpel itu tapi bold gitu loh. Kayak apa ya, maksudnya sesuai dengan ininya, apa namanya, sesuai dengan fungsinya gitu loh, yang memang dia simple, dia nggak perlu banyak istilahnya nggak perlu banyak hiasan warna dan segala macamnya, tapi cukup itu tuh nice banget. Dan fiturnya tadi coba lihat lagi dong yang report, Kezia. Iya, yang report ya. Oh, kan. Oke banget tadi pas barnya keisi juga oke banget. Terus income sama expense. Oh, pendapatan sama pengeluaran dibedain ya? Iya, Bu. Oke. Tapi kelompok 6 apa sih? Kenapa sih harus ada artikel? Artikel tuh fungsinya untuk apa? Kalau kita lihat kan di yang aplikasi-aplikasi kompetitor ini nggak ada fitur artikel, dan sebetulnya artikel ini cukup membantu kalau orangnya mau baca ya, karena misalnya pengelolaan keuangan itu kan sebenarnya penting juga ya, nggak hanya catat pengeluaran, pemasukan. Percuma aja kalau kita catat tapi kita juga nggak bisa ngebatasin diri kita atau nggak ngerti gimana cara ngelola yang baik. Jadi kita juga provide di sini tips-tipsnya gimana aja sih supaya nambah pengetahuan juga sih, Bu. Dan gampang mereka cari sumbernya, karena anggapannya di sini kita udah kasih informasi yang terpercaya dan nggak yang abal-abal gitu. Oke. Thank you. Tapi artikel ini kalian bisa apa namanya, bisa submit nggak sih? Bisa ya? Dari usernya atau gimana, Bu, maksudnya?
Iya, dari usernya. Bisa nggak sih? Oh, kita belum provide itu sih, Bu. Masih dari kitanya. Oh, oke. Oke, teman-teman yang lain? Nanya dong. Saya mau coba nanya, Bu. Oh, tadi Renner mau nanya tapi kepotong saya ya? Maaf ya, maaf ya. Kayaknya suaranya kekecilan tadi, Bu, katanya ya. Oh, oke. Saya mau tanya di bagian account, tadi kan ada yang set passcode. Tadi kayaknya nggak didemoin deh. Penasaran Oh, aja sih isinya gimana. oke, nanti didemoin. Cek juga pas masuknya nanti kalau udah ada passcode-nya. Oke, makasih. Mungkin di-keep dulu aja ya sambil lihat dulu ada yang tanya lagi. Ada yang nanya lagi nggak? Ini oke loh buat aplikasinya buat ditanya-tanya. Kenapa pilih aplikasi ini? Terus apa namanya? Kezian. Iya, Mau nanya, tadi kan user bisa ini ya, input feedback bukan? iya bisa. Nah, itu ntar yang developernya lihatnya gimana itu? Oh, oke. Nanti ditunjukin juga. Oke. Ada lagi? Mau tanya lagi deh, Kes. Oke, Kan boleh. banyak dompet elektronik kayak Dana, OVO, GoPay, ShopeePay gitu-gitu. Kira-kira kedepannya bakalan di-link nggak? Jadi kayak Oke. misalnya pengeluarannya otomatis gitu kan biar lebih enak aja. Siapa tahu aja. Pengen tanya. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Atau sambil aku demoin aja dulu ya, karena udah 3 pertanyaan juga. Nah, untuk yang set passcode ini, pertama kenapa sih ada set passcode? Mungkin tadi udah jelasin tapi cuma dikit doang ya, karena kita kan aplikasi keuangan ini kayaknya lumayan bersifat personal ya, jadi nggak mau dong kalau tiba-tiba orang pinjam HP dan bisa ngoprek-ngoprek kayak apa aja sih pengeluaran kita, itu kan kayak gimana gitu. Makanya kita ada provide set passcode. Set passcode ini sama kayak mirip sama yang lain-lain, kita bisa masukin digit 4 angka gitu, misalnya aku masukin 1111, nanti di-confirm lagi 1111. Oke, nah coba kita tes ya. Masuk lagi. Nah, dia bakal minta passcode dulu buat kita masuknya. Kayak gitu. Yang passcode sudah terjawab. Sudah. Oke, makasih. Nah, terus untuk yang tadi ada pertanyaan ini kan ya, untuk uang digital yang kayak OVO gitu-gitu, gimana? Nah, sebenarnya itu juga jadi salah satu saran yang kami tulis sendiri untuk pengembangan aplikasi ini. Mungkin kedepannya bisa maksudnya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan finansial, misalnya dengan bank ataupun dengan yang kayak tadi dompet elektronik kayak misalnya OVO, GoPay gitu, supaya bisa tercatat dengan otomatis ya, karena kan lebih gampang juga dan lebih pasti, lebih akurat semuanya. Sebenarnya itu udah ada di saran pengembangan, cuman untuk kita sendiri, kita masih cukup di sini aja dulu gitu. Apakah menjawab? Apakah sudah terjawab? Halo, kedengaran? Halo, iya. Iya. Udah terjawab kok. Oh, oke. Oke, makasih. Nah, tadi ada pertanyaan satu lagi ya tentang yang feedback. Untuk yang feedback, boleh dialihin ke temanku untuk ngejawabnya. Oke, saya akan tunjukkan ya feedbacknya dilihat dari mana. Saya izin share screen dulu. Bentar. Bentar.
Oke. Jadi kita pakai Firebase ya untuk database online ya gitu. Nah, jadi yang kayak tadi, kalau kita update premium, bakal diupdate juga di Firebase ini. Nah, kayak tadi contohnya kan kita pakai akun PPTI 8 nih. Ini ya. Jadi kita ke Firestore-nya, terus jawab ini dulu, jawab yang feedback dulu. Nah, yang feedback tadi, nah ini udah kelihatan nih di sini. Urusannya kurang jelas, dan di sini nggak ada user ID-nya juga, jadi anonymous kirim feedbacknya. Terus kalau tadi yang Firebase itu, nah tadi kan kita pakai akun ini, kita pakai, ada di sini nih. Ini ada info-info usernya, emailnya apa, ID-nya apa gitu. Terus ada transaction juga yang sudah di backup tadi. Ada budget sama kategori juga gitu. Apakah menjawab? Udah MJ, udah jawab. Oke, thank you. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin segitu aja dari kelompok kita, makasih. Tunggu dulu, aku mau nanya lagi dong. Oh iya, Bu. Apa namanya sebenarnya goal dari kalian bikin aplikasi ini apa sih? Sebenarnya kalau untuk goal itu kita pengennya kalau kita kan kita juga sudah melakukan survei ya ke masyarakat yang bisa kita share surveinya. Mereka juga mengalami hal kesulitan dalam mengelola keuangan dan dengan berbagai macam alasan kayak misalnya beberapa dari mereka coba untuk catat di kertas seperti itu. Terus mereka ngerasa susah dalam catat keuangan ataupun aplikasinya misalnya yang mereka temuin biasanya agak ribet kayak gitu-gitu. Dan di sini goal kita adalah kita ngasih aplikasi yang simple tapi juga mencakup banyak fitur yang bisa membantu orang-orang buat catat keuangan pribadi mereka. Dan kalau untuk goal jangka panjangnya adalah untuk goal jauhnya adalah dengan misalnya kan kita juga provide artikel-artikel nih selain sebagai anggapannya teori-teori yang bisa mereka baca, mereka juga bisa langsung praktek dengan kelola keuangan mereka kan. Dan bahkan dari kelola keuangan yang mungkin kelihatannya sepele, sebetulnya ke depannya itu bisa bantu orang juga untuk mencapai tujuan finansial mereka itu sendiri. Karena mereka mulai dari hal kecil dari belajar kelola keuangan dan ya bisa mencapai ke sana. Begitu sih, Bu. Oke, tapi ini bisa loh kalau misalnya mau buat sendiri juga, nih oke banget aplikasinya. Soalnya iya bisa buat sendiri juga gitu loh. Mungkin kan buat ngatur-ngatur keuangan ya, cuma kayak gini emang nggak boleh nggak boleh mesti rutin gitu loh, nggak boleh ke skip karena kalau misalnya nggak rutin sama aja kan nggak kecatat ya untuk income, untuk expense-nya, nanti yang ada malah reportnya jelek. Tapi bagus sih ini aplikasinya, serius deh. Oke, thank you. Berarti kelompok terakhir. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Selamat siang Bu Irma dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul AD atau Aset Demokrasi. Anggota kami terdapat Antonius Riki, Joseph Wahyu, Kennedy Genesius, Michelle Setiawan, dan saya sendiri Ricardo Nugroho Jaya. Yang pertama kami akan membahas mengenai analisa SWOT. Untuk strength sendiri merupakan kekuatan atau kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Adapun strength dari perusahaan aset demokrasi kami. Yang pertama, minimum pendanaannya yaitu 10.000 yang cukup dapat jangkau oleh masyarakat menengah ke bawah maupun pemula yang ingin memulai investasi. Yang kedua, terbukanya akses dan kemudahan persyaratan
bagi semua orang yang ingin berinvestasi baik menjadi lender di aset demokrasi. Yang ketiga, terdapatnya RM. Fungsi RM sendiri yaitu untuk membantu lender jika ada sesuatu masalah dengan aplikasi aset demokrasi ini. Kemudian juga memberikan info penting jika terdapat promo khusus tentang bunga, tenor, serta reward yang bisa diterima sebagai lender. Karena bagi kami, customer service itu tidak cukup, karena hanya dilayani di jam kerja saja. Jika RM dapat lebih fleksibel lagi, sehingga lender dan borrower akan lebih nyaman untuk berinvestasi maupun meminjam di aset demokrasi. Yang keempat, yaitu terdapatnya fitur point. Fitur point ini sendiri digunakan untuk penukaran voucher, pendanaan, atau peminjaman. Ketika poin sudah mencapai batas tertentu, maka dapat ditukarkan untuk voucher tersebut. Yang kelima, kami juga memberikan reward. Tujuan kami memberikan reward ini untuk memotivasi kepada lender, mengingat jumlah investor di Indonesia saat ini masih sangat minim. Kemudian juga meningkatkan jumlah peminjam di Indonesia agar lebih percaya kepada kami dibandingkan aplikasi peer-to-peer lending lainnya. Yang keenam yaitu terdapat hak istimewa. Hak istimewa ini didapatkan bagi lender maupun borrower yang memiliki keanggotaan mulai dari gold, silver maupun bronze. Yang ketujuh yaitu top up dan withdraw. Untuk top up dan withdraw aplikasi kami ini membutuhkan waktu yang cukup singkat, yaitu setelah jatuh tempo 1-2 jam kemudian uang akan cair. Sedangkan aplikasi peer-to-peer lending lainnya pada umumnya yaitu seperti Komunal, Amarta membutuhkan waktu penarikan sekitar 2-3 hari kerja, serta dikenakan biaya admin jika berbeda bank. Namun di kami ini tidak dikenakan biaya admin sama sekali. Dan yang terakhir keunggulannya yaitu gratis asuransi. Gratis asuransi ini kami berikan kepada setiap lender yang melakukan pendanaan di aset demokrasi. Karena pada umumnya aplikasi peer-to-peer lending lainnya jika ingin asuransi maka harus membayar sekitar 1-2% dari jumlah pendanaannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini kedengarannya suara saya. Berikutnya adalah kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas software secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Nah, kelemahan ini sendiri ini bisa dapat berupa fasilitas pekerjaan, sumber daya, keuangan, kemampuan manajemen, keterampilan, pemasaran, dan merupakan sumber dari kelemahan perusahaan itu sendiri. Nah, dari aplikasi kami sendiri ada kelemahannya pertama, kami jujur aja itu dari peminjam yang tidak memenuhi batas waktu pengembalian dana atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan aset demokrasi dapat mengalami blacklist atau pemblokiran dari investor atau perusahaan pemberi pinjaman dan tidak bisa di-recover karena jika tidak bisa menjelaskan atau memenuhi sanksi yang ditentukan. Yang kedua adalah biaya bunga dan jangka waktu aset demokrasi yang dipilih peminjam tentunya akan menjadi kewajiban yang harus dibayar. Karena semakin lama jangka waktu peminjaman yang dipilih, bunga yang dibayarkan akan lebih besar. X. Yang ketiga adalah proses pengajuan peminjaman membutuhkan waktu yang cukup lama. Dikarenakan tim harus melakukan pengunjungan dan survei ke tempat usaha peminjam yang ingin merequest minjam untuk memastikan keamanan uang dari peminjam uang itu. Baru bisa diakses oleh administrator. Yang terakhir adalah dapat meminjam aset demokrasi. Ini kan aset demokrasi masih baru sehingga mau dicoba tuh di 3 kota besar dulu nih, yang Semarang, Jakarta, dan Tangerang. Next. Berikutnya adalah opportunity. Opportunity sendiri adalah situasi yang penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan. Iptek, meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli dan supplier, yang merupakan gambar peluang di perusahaan. Next. Ganti sebentar. Pertama adalah pangsa pasar ini atau market share untuk orang P2P lending masih sangat luas di Indonesia dan popularitasnya telah membuat perusahaan mampu melanjutkan mengembangkan aktivitas dan bisnisnya. Yang kedua adalah perusahaan dapat mengatur tingkat suku bunga pinjaman dan minat layanan untuk user tanpa berurusan dengan OJK sehingga sesuai dengan segmen dan kemampuan mereka, karena open market tidak hanya berasal dari suatu kelompok tapi juga individu itu sendiri. Yang terakhir adalah kasus di mana mempengaruhi P2P lending dari perusahaan lending borrower yang
tidak sesuai dengan peraturan yang bisa digunakan oleh rekening companies untuk membuat kebijakan yang baik dan menggunakan sebagai slogan untuk menarik perhatian user dan calon pengguna baru. Selanjutnya bukan weakness, threat adalah akan dijelaskan oleh rekan saya Mr. Setiawan. Jadi untuk ancaman itu adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Nah, ancaman itu merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi juga dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Lanjut. Nah, yang pertama itu ancaman bagi aplikasi kami adalah adanya hackers. Nah, semua yang berkaitan dengan teknologi itu nggak akan terhindar dari yang namanya hackers yang bisa mengambil data dan informasi dari database kita. Lalu yang kedua, jumlah illegal lending companies yang bertambah dan melakukan penipuan terhadap user. Nah, penipuan ini bisa merusak image dan kepercayaan user terhadap perusahaan. Lanjut. Yang ketiga, perubahan aturan pemerintah dan kebijakan partner perusahaan aset demokrasi. Lalu yang terakhir adalah kompetitor perusahaan peer-to-peer lending yang legal itu semakin bertambah di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya untuk demo dari proyek aset demokrasi. Udah kelihatan ya. Masih hitam. Orang udah belum? Sabar. Belum. Oke. Udah, Ki. Udah. Oke. Langsung aja, Joseph. Langsung aja buka aplikasinya, Ki. Yuk. Oke, kita mulai dari buka aplikasinya. Oke. Ini gue yang nge-lag atau gimana, Ki? Sorry. Harusnya udah muncul belum ya? Belum. Atau coba deh share. Saya nge-lag ya, sorry. Oke. Udah belum? Oke, loading, sabar. Oke, udah. Nah, pertama-tama pas kita masuk aplikasi ini, kita bisa milih. Kita itu mau milih masuk sebagai lender atau kita milih masuk sebagai borrower. Namanya juga peer-to-peer lending ya. Berarti ada lender, ada borrower. Nah, pertama kita coba masuk dulu sebagai lender. Ayo Ki, klik lender ya. Oke. Nah, sebelum kita login, coba dulu deh Ki, kita sign up dulu. Coba kita register dulu. Oke. Siapa ya? Isinya bebas, suka-suka lu Ki. Isi aja yang penting. Untuk concern-concernnya itu udah didefinisiin di database-nya. Jadi kalau yang kita masukin nggak sesuai concern yang ada di database, otomatis nanti balik ya. Halo, yo. Joseph, proses. Nge-lag di gua nggak nge-lag, sorry. Udah. Nge-lag sih kayaknya. Hilang lagi. Iya, nge-lag. Coba mungkin teman-teman yang lain boleh dibantu yang jaringannya bagus. Halo, tes. Oke. Ya. Share screen lu di gua nggak gerak Ki. Atau gue yang nge-lag ya? Bentar, rejoin.
Oke. Oke, tes. Oke. Ini udah di halaman mana, Ki? Oke, udah dicoba, coba sign Ya. up. Udah sign up coba. Oke. Kita sign up. Oke, mungkin ini ya salah. Habis kita sign up, kita login coba, iya. Nah, baru. Karena pakai tadi Ken. Aduh, maaf ya ngelek-ngelek di sini. Ya, kalah. 1, 2, 3. Oke ya. Ini udah di mana? Udah di profil. Oh, setelah itu kita di profil, kita kan itu verifikasinya ditulisnya itu not complete kan. Berarti kita harus perlu ngelakuin verifikasi dulu. Ayo Ki, coba klik dulu. Oh, di more dulu ya, di more. Iya benar. Ke more dulu kita, ke tombol more. Terus klik di not complete. Kita lakukan verifikasi dulu. Oke, diisi dulu tuh ID card now-nya. Sama ID card-nya. Ambil dari database aja ya biar cepet deh. Oke. Nomor KTP ya. Oh, bisa ya lupa. Kita masuk sendiri deh. Random aja juga nggak apa-apa Ki, biar cepet aja. Ini harus sesuai ya. Sebentar ya. Oh, oke. Bisa itu butuh 16. Saya udah 16 ya. Namanya paling Kennedy. Coba cek satu. Udah Del. Bisa hari next berarti ya habis ini. Oke, coba next. Soalnya di masih belum keisi. Nge-lag banget. Ini kita ya cepet aja ya. Oke. Salah aja paling SMA. Ya biar cepet ya. Income-nya bisa Sekarang dulu aja Ki. Iya. biar cepet ya. Ini bisa langsung next juga. Banknya juga BCA. Kennedy. Susah kita submit. Nah, dia bakal munculin namanya tuh. Nah, kalau kita udah submit, nanti verifikasinya itu berubah tuh. Dari yang tadinya not complete, jadi complete. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ganti akun dulu. Kita coba logout, Ki. Akun yang udah ada uangnya. Iya, pakai akun yang udah ada duitnya. Oke. Antonio Sriki. Login sukses. Nah, akan sip. Sekarang coba kita lihat task dulu deh. Jadi di aplikasi ini kita bisa lihat task apa aja yang udah kita lakuin sama yang belum kita lakuin. Nah itu ada yang incomplete sama yang bawah tuh yang udah kita kerjain itu registration tuh. Terus bisa balik ke homepage-nya ya. Nah, kita ke kupon. Nah, klik oke. Di kupon ini ada 2 pilihan nih. Kita bisa beli kupon sama kupon apa aja yang udah kita punya. Nah, kalau buy kupon itu ada pilihannya. Nah, belinya itu gimana? Nah, belinya itu berdasarkan poin yang kita udah punya. Jadi kalau misalkan kita beli cash kupon ini, nanti otomatis poinnya bakal berkurang di poin kita kayak gitu. Ayo Ki, balik ke homepage lagi Ki. Oke. Di sini ada 3 macam paket nih. Ada paket untung, super cuan, dan keanggotaan dengan varian persentase yang berbeda-beda. Coba paket untung. Paket untung, oke. Nah, di situ kita lihat tadi kan my coupon kita ada isinya kan, makanya kuponnya available. Kalau kita klik nanti bakal ke my coupon tadi. Nah, kalau di funding rules itu bakal nampilin langsung balik ke tadi. Ya, mantap. Nah, funding rules itu bakal ngasih tahu ada rules apa aja sih, gimana sih cara-caranya kayak gitu. Terus kalau di
Product details sama dia kayak penjelasan gitu aja sih. Begitu juga dengan CNC-nya. Credit default insurance juga sama, cuma penjelasan singkat doang. Langsung aja ke funnel-nya aja, biar nggak lama Ki. Nah ini panjang ya, ke bawah jangan dibaca. Nah, oke. Di sini karena tadi kita pilih paket untung, yang termasuk paket untung itu salah satunya ini pengadaan bahan material konstruksi. Coba deh kita lihat loan details-nya Ki. Oh ternyata dia itu nominal pinjamannya itu dibutuhin sebesar berapa tuh? 50 juta atau 500 juta? Nah, sekitar segitulah ya. Dengan jangka waktu pinjaman 7 hari. Coba balik. Nah, kalau kita udah nentuin nih. Iya, balik. Nah, harus balik lagi ke kita sini. balik. Kalau ini balik lagi ke home. Nah, kita coba paket super cuan. Bosen Ki, jangan itu mau. Balik. Iya. Nah, super cuan. Oke. Funnel. Oke, coba kita add to cart nih. Kita mau dana ini pedagangan keramik deh, coba add to cart. Nah, udah masuk ke cart ya. Kita cek di cart kita. Oke. Oh, di cart kita. Oh, itu kan masih 0 ya pendanaannya. Coba klik. Kita mau danain berapa nih Ki? 1 juta deh Ki, 1 juta. Oke. 1 juta, asuransinya 100.000. Oke, kita confirm Ki. Nah, datanya udah berubah ya, totalnya 1.100.000. Nah, kalau kita mau pakai kupon, pakai aja, tapi kali ini kita nggak mau pakai. Kita check out aja Ki langsung, biar cepet ya. Oke, di check out kita bisa pilih nih, kita mau pilih pembayarannya pakai apa, kita transfer gitu. Nah, kita bisa pilih, ada pilihannya tuh ada 4 bank. Coba BNI deh, kita confirm Ki. Oke. Nah, jadi nanti kita virtual account-nya itu nanti itu di copy, tapi karena kita belum disambungin ke mereka, jadi anggapannya ya gitulah. Anggap aja ada gitu. Next, confirm. Karena kita juga nggak berani masukin ke bank. Nah, terus di sini kita add to cart lagi Ki. Coba add to cart asal dulu. Nah, kita juga bisa remove card-nya. Coba add to cart. Add to cart satu aja. Satu aja. Nah, terus masuk ke cart lagi. Iya, masuk ke cart. Yang tadi tuh. Remove Ki. Gue nggak jadi deh, gue nggak jadi danain semuanya. Iya. Nah, kita remove semuanya. Remove sampai habis Ki. Sampai habis. Oke. Nah, karena habis dia ditulisnya your card is empty. Berarti di card kita nggak ada. Balik Ki. Kita ke asset page sekarang. Oke, kita ke asset page. Nah, di asset page itu kita bisa top up, bisa withdraw, kita bisa lihat statement kita. Nah, coba kita lihat top up dulu. Nah, ini top up ini kita isi melalui ada pilihannya tuh, banknya 4 tadi. Balik lagi Ki ke homepage, kita withdraw Ki. Kita mau narik duit Ki, 50.000 deh, kirimin ke GoPay gua Ki. Nah, GoPay ada gak? Ya, ini asal dulu aja. Oke. GoPay. Nah, confirm. Nah, dia berkurang. Oke. Dananya bakal berkurang. Iya. Terus kita bisa lihat statement Ki. Nah, jadi statement ini akan nampilin transaksi kita selama 3 ini. Jadi di-download KP kita kayak gitu. Balik Ki. Oke. Terus kita lihat histori kita deh. Udah pernah ngelakuin apa aja sih kita? Nah, coba. Oh, kita udah pernah lakuin ini. Nah, itu bisa disorting ya. Bisa disorting berdasarkan urut dari terbaru sama yang terlama. Historinya bisa dilihat dari situ. Coba balik Ki. Oke. Kita ke orders. Nah, orders nih yang belum kita bayar nih, guys. Kita coba kita klik pay now. Oke. Oh, order detailsnya ini loh yang kita bayar. Jadi kita harus buka aplikasi pembayaran kita, terus kita lakuin pembayaran kita. Nah, balik Ki. Kita ke profile page sekarang. Karena masih ada borrower, ini baru render. Nah, nih. Nah, kita bisa lihat message kita nih. Ada message apa aja ya hari ini? Coba.
Kita lihat, oh ada message tuh, you register successfully. Nah, balik. Terus ada settings juga. Jadi kalau kita mau switch account dari lender ke borrower bisa langsung dari setting. Atau kita punya teman nih, mau tahu referral code kita biar dapat bonus-bonus, bisa tuh di referral code kita. Atau kita pengen masukin referral code teman, bisa tuh lewat input referral code kayak gitu. Balik. Oke, terus ke CS and Partner. Di sini ada 3 pertanyaan. What is peer-to-peer lending? Dijawab di situ. Why should I fund in aset demokrasi? Nah, sama satu lagi. Oke, balik. Terus ada about aset demokrasi yang dimana di situ ditampilin tuh siapa aja sih yang bikin. Nah, ada Antonius Ricky, saya, Kennedy Genisius, Michelle, sama Ricardo. Balik cepat ke more sekarang, Ki. Tombol more di atas tik, oke. Mantap. Nah, di situ namanya Antonius Ricky, emailnya segitu. Coba Ki ganti password dulu, Ki, biar nggak bosen. Nah, oke. Itu bisa dilihat ya passwordnya. Oke. Nah, berarti 1, 2, 3 confirm. Oke, udah keganti passwordnya. Kita bisa lihat ke gold page ya, Ki, ke rank. Nah, di situ kita bisa lihat juga, oh kita punya poin 1500 nih. Coba kita lihat ranknya. Oh, sejauh ini yang paling tinggi ranknya si Antonius Ricky, balik. Karena usernya baru 1. Nah, lalu kita bisa lihat view my point history. Di situ ditampilin, oh poin kita itu dapat dari mana aja ya. Oh, dari pendanaan ini 1500 seperti itu. Balik. And then balik ke exchange for rewards itu bakal pergi ke buy coupon. Karena poin kita bakal ditukar sama kupon-kupon. Seperti itu. Balik ke page Sadiki. Ke profil lagi. Oke, ke gold. How to get points. Nah, ada rules untuk dapetin poin. Jadi katanya setiap 10.000 transaksi nanti dapetin 1 poin. Jadi kalau 150.000 kita dapat 15 poin seperti itu. Balik. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian borrower. Mau langsung lockout apa dari setting? Dari setting aja pindah langsung biar nggak ribet. Nah. Udah ya, Yosep? Udah. Oke. Kalau dari borrower sendiri sebenarnya nggak ada jauh beda banget. Dari settingan profilnya juga ada message. Cuma kalau settingnya bisa langsung ke lender. Kalau ini juga udah sama lah. Segala macam. Juga sama. Nah, cuma bedanya di more-nya aja. Nanti ada verifikasinya kurang lebih sama kayak tadi. Cuma sekarang beda inputan. Sekarang inputannya perusahaan atau UMKM ya. Terus ini ada ininya juga sama akun kita yang tadi ya. Terus bisa ada tas juga, ada sama. Kalau gue langsung bisa balik sini lagi. Kalau ke kupon kita buy juga sesuai dengan poin kita. Terus kita cobain satu deh buat sekarang. Nanti di kupon bakal ada yang 50.000 paling baru nih. Terus borrow. Nah, kalau borrow ini masukin pinjaman kita kayak apa aja. Nah, kita coba lihat dari database enterprise biar cepet. Tujuannya misalkan bebas dulu deh ya, biar nggak usah mikir dulu. Jaminannya juga bebas. Nominal misalkan 200 lah, 20 juta deh. Sabar. Appliance. Nominal pinjaman tadi udah, jangka waktu pinjamannya itu misalkan berapa ya? Kita mau minjem selama 30 hari lah ya. Terus ada tenor. Tenornya itu kita bisa milih juga tur 3 bulan atau 4 bulan, 1 bulan juga bisa. Terus bisa next. Periodenya itu berarti tadi sekitar 1 bulan ya. Misalkan jadi Januari ya. Pendapatan ini lebih ke informasi pribadi ya, jadi kita bisa itu dulu aja.
Kita next lagi bisa. Asetnya berapa. Lebih ke informasi tentang si tujuannya atau berapa tentang perusahaannya lah. Misalkan. Nah, terus kita submit deh. Borrow sukses. Jadi dia bakal masuk deh tuh yang ke-6 baru. Nah. Terus kita bisa masuk ke aset. Top up tadi sama ya, cuma kayak ini aja. Tinggal pilih nanti ada virtual account-nya. Terus withdraw, coba withdraw deh. 20.000 ya. Kita masih asal dulu. Nah, dia bakal kurangkan tadi 49-an kalau nggak salah ya. Terus juga kita bisa cek history dari oldest to newest. Ini karena cuma satu jadi nggak bisa lihat ya. Nah, ini juga sama. Bisa juga detailnya. Nah, cuma kalau dari menu si borrower itu, dia itu bisa ngebayar habis dia minjem. Jadi kan dia ngeminjem. Berarti ada bunganya lah. Nah, dia bayar bunganya nih. Confirm, bayar segini, terus continue. Nah, habis itu sukses. Kalau uangnya sesuai. Uangnya cukup maksudnya. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk demo aplikasinya. Terima kasih. Selamat. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Oh iya, ada yang boleh tanya. Tujuan kalian bikin ini apa sih? Buat apa? Saya coba menjawab, Bu. Tujuan kami membuat aplikasi ini karena yang pertama karena jumlah investor di Indonesia itu masih sangat minim, kurang dari 1%. Kemudian peer-to-peer lending, fintech peer-to-peer lending ini lagi tren di tahun ini. Banyak investor namun di atas usia 30 tahun. Kami ingin menggerakkan generasi muda agar melek untuk investasi. Yang kedua juga, kami ingin membantu para UMKM di Indonesia agar dapat mengembangkan usahanya namun dengan biaya bunga yang minimal. Karena di aplikasi peer-to-peer lending lainnya bunganya cukup tinggi. Sehingga terkadang membebankan bagi para UMKM. Oke, terus apa yang bikin anak muda loh ya, anak muda sekarang itu milenial, sangat kritis, sangat melek teknologi sekali. Apa yang bikin anak muda zaman now ini mau pakai aplikasi kalian? Dengan tadi yang penjelasannya tadi dijelasin sih lumayan ribet ya, nggak simple gitu. Lumayan loh tadi tuh nggak yang bukan bukan yang user friendly aplikasinya. Lumayan ribet kalau kalian tidak menambahkan how to-nya di depan, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, ribet sih. Nah, apa yang anak muda zaman sekarang tuh mau pakai aplikasi ini? Baik, saya akan menjawab, Bu. Biar anak muda sekarang ini kan seringkali suka sama yang namanya promo kan. Nah, di aplikasi kami ini, kami berikan reward bagi 3 lender seperti yang tadi sudah saya jelaskan, mau 3 lender yang pendanaannya tertinggi di setiap bulannya. Jadi itu para lender berlomba-lomba untuk investasi di aset demokrasi kami ini. Kemudian juga fitur point ini seringkali anak muda sangat suka karena dengan adanya fitur point ini kita bisa menukarkan hadiah untuk voucher pendanaan. Kemudian juga di aplikasi peer-to-peer lending lainnya itu customer service hanya terbatas waktunya hanya di jam kerja saja. Sedangkan ini di aplikasi aset demokrasi kami menambahkan waktu untuk berbicara dengan relationship manager untuk membantu lender maupun borrower ketika ada masalah tertentu juga. Kemudian juga
fintech peer-to-peer lending lainnya sebenarnya prosesnya juga hampir sama. Jadi bagi kami aplikasi peer-to-peer lending kami ini lebih simpel dibandingkan aplikasi peer-to-peer lending lainnya. Lalu saya mau menambahkan lagi, kalau aplikasi ini apa sih, kenapa anak muda itu tertarik sih? Karena ya mungkin anak muda bisa belajar invest dari nominal yang kecil, nggak harus yang kayak langsung 1 juta, 3 juta, nggak harus kayak gitu. Bisa mulai dari start dari 10.000. Jadi dengan 10.000 aja dia itu bisa ikutan investasi kayak gitu sih. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Sepertinya tidak, Bu. Wow. Oke. Saya aja lah yang nanya. Terus, kalian bikin ini pakai metodenya apa? Software Magellan ya, Bu? Ah. Kita kemarin cobaan Scrum, Bu. Soalnya kan dibilang ini aplikasi juga cukup kompleks, Bu. Oke, kompleks sih, makanya memang kompleks sih. Makanya tadi saya bilang ini aplikasi tuh nggak mudah gitu, nggak user friendly. Gitu. Pokoknya gini, kalau misalnya kalian mau mengembangkan aplikasi ini, suatu saat mau kalian apa ya namanya, mau kalian ya pokoknya mau kalian kembangkan atau kalian mau apa namanya membuat aplikasi semacam ini lagi, jangan lupa tambahin keterangan apa namanya how to-nya ya, cara pakainya, karena ini kan agak ribet ya, karena kan bermain dengan investasi gitu, nggak yang cuma aplikasi tadi, aplikasi dating, aplikasi apalagi aplikasinya tadi masak-masak, maksudnya yang makanan, nggak cuma yang aplikasi kayak gitu gitu loh. Ini tuh udah lumayan ribet. Jadi apa namanya kalau misalnya nggak dikasih how to-nya sih, ini aplikasinya ditinggalin sih. Kalau misalnya karena anak muda yang sekarang tuh kalau misalnya kalian sendiri kan termasuk anak muda yang sekarang. Kalau misalnya kalian ketemu aplikasi yang ribet, saya rasa sih kalian ninggalin sih. Kayak, ini apaan sih? Gue maunya yang gampang-gampang aja. Itu udah kebanyakan anak tuh sekarang tuh kayak gitu gitu. Jadi apa namanya jangan apa namanya harus ada how to-nya. Kalau enggak mah nggak bisa bertahan lama aplikasinya. Ya. Teman-teman yakin nggak ada yang mau nanya? Perasaan tadi saya mintanya ada yang nanya deh. Di awal tadi pagi.
Mau coba tanya deh, Bu. Cobalah tanya. Mau nanya, jadi hal apa sih yang bikin si apa ya sebenarnya? Kan dia yang peer-to-peer lending itu berarti untuk si peminjaman itu dia ada semacam bunga kan berarti yang menariknya. Nah, yang bikin dia itu tertarik tapi dia juga tuh tenang gitu pakai aplikasi ini karena maksudnya dia kan biasa orang tuh ngasih pinjaman tuh kalau setahu aku tuh dia ngasih pinjaman dapetin bunga yang bagus sama pasti aman tuh harus aman, maksudnya aman dia bisa balik lagi. Betul. Nah kalau dari yang aplikasi ini yang buat si user itu sebagai yang meminjamkan itu tenang tuh gimana tuh aturannya, apa yang dilakuin? Thank you. Baik. Saya izin menjawab karena aplikasi kami ini baru juga, jadi kami melakukan peminjaman itu di 3 tempat kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Tangerang. Tujuan kami agar dapat melakukan survei usaha UMKM tersebut secara langsung, sehingga dapat meminimalisir peminjaman yang bodong. Mungkin mau tambahin aja, Dre. Okay. Nah, kalau misalnya peminjaman ini tuh nggak bisa kita langsung bisa request peminjaman gitu, karena ada nomor izin usaha juga dari NIB-nya pemerintah itu sendiri. Nah, kedua itu kita juga ada, seperti tadi Ricardo bilang, ada tim surveinya juga, jadi kita nggak bisa langsung ACN semua. Itu yang bisa bikin kalian tuh nggak percaya dengan P2P lending ini. Begitu jadinya. Itu untuk yang survei itu ya untuk yang meminjamkan apa yang peminjamkan? Yang request ingin minjem duit untuk usaha. Oh, berarti itu di surveinya pas login berarti ya? Pas register ya? Habis register kan ada, kita kan borrower siapa kan. Nah, itu kan ada, kita bisa dari loans itu kan di bagian home itu kan kita ada masukin daftar itu kan. Nah, itu kita bisa daftar itu juga harus ada izin pemerintahnya. Nggak bisa kita daftar itu langsung bodong gitu. Terus saya menambahkan jawaban dari rekan saya. Kemudian ketika kita ingin mengajukan pinjaman, kita harus memberikan jaminan. Si borrower harus memberikan jaminan kepada kita. Misalnya cek sebesar 125% dari pinjaman tersebut. Jadi andai kata gagal bayar ataupun telat bayar, kalau telat bayar bisa melalui asuransi terlebih dahulu yang bayar. Namun kalau gagal bayar, kami akan menyita aset yang sudah dijaminkan kepada borrower agar dana lender tetap aman. Gitu sih. Oke deh, thank you Do. Sama-sama. Oke, nice banget Andreas nanyanya, karena memang sekarang main investasi itu nggak gampang sih teman-teman. Jangan cuma karena kalian ngelihat sesuatu returnnya yang bagus, lalu angka grafiknya yang hijau terus, naik terus, tapi kalian harus benar-benar tahu sebelum kalian ikut-ikutan main saham ya. Kalian benar-benar harus tahu dulu saham itu apa sih, apa fungsinya, maksudnya apa keuntungannya untuk kalian saat ini, apa namanya, istilahnya ya kegunaannya tuh apa gitu untuk kalian gitu. Jangan sampai apa namanya, kalian habis duitnya hanya karena main saham gitu. Jadi benar-benar nggak gampang gitu untuk yang tentang yang apa namanya saham peer-to-peer lending gitu. Jadi emang di aplikasi ini emang benar-benar harus coba deh balik lagi dong ke aplikasinya sebentar. Saya mau lihat ada tadi kan ada about us-nya ya. Ada about-nya nggak? Iya, Bu, ada. Ada kan? Coba boleh dibuka lagi aplikasinya.
Saya nggak bilang aplikasinya jelek loh ya, cuma susah. Wow, about-nya cuma gini doang. Iya. Cuma gini aja. Iya, Bu. Seharusnya kamu bikin, seharusnya kalian bikin, keterangannya tentang apa sih nih aplikasinya. Jadi About Us itu bukan hanya tentang, ini buat semuanya ya, About Us itu bukan hanya tentang siapa yang bikin aplikasi ini, tapi About Us itu justru tentang aplikasinya itu apa. Justru tentang keterangan apa itu aplikasinya, bukan About Us itu bukan About Us creatornya, bukan. Tapi lebih ke menjelaskan aplikasi ini siapa, dan baru dibalik pembuatan aplikasi ini tuh siapa aja orangnya gitu. Ini lagi sih, kalau misalnya kalau misalnya masih ada waktu, rasanya saya pingin bilang kalian untuk revisi, karena kalian kayak minim banget minim ininya loh, minim minim keterangan, minim minim yang how to-nya, minim buat ngasih tahu orang ini menjalankan aplikasinya kayak gimana, yang seperti itu gitu loh. Maksudnya minim penjelasan tentang aplikasinya gitu. Karena kalau misalnya cuma kayak aplikasi makan, aplikasi belajar coding, aplikasi itu orang dengan tahu dari dengan judulnya aja masih gampang gitu. Tapi ketika ini tadi aset demokrasi, wow, itu udah luar biasa juga ya gitu. Nah, jadi oke, kalau misalnya ada FAQ, tapi FAQ di sini tuh, nah kan, FAQ-nya tuh cuma what is P2P lending, terus udah gitu coba buka deh. Balik lagi. Why should I fund? Balik lagi. Di sini sih saya masih bilang minim ya, karena orang awam yang nggak tahu apa-apa tentang peer-to-peer lending ataupun tentang investasi, ini nggak ngerti apa-apa sih tentang aplikasi ini. Kayak masih kurang gitu, ininya, ya. Dan balik lagi, About Us itu adalah ini FAQ. Beda dengan beda dengan About Us, beda dengan aplikasi yang akan kalian ceritakan. FAQ itu apa sih? Ya ini, apa sih peer-to-peer lending? Apa sih, gimana sih caranya? Tapi kalau misalnya About Us, kalian lebih menceritakan aplikasi ini tuh tentang apa, bukan peer-to-peer lendingnya apa. Gitu. Ya, rasanya pingin saya bilang revisi, tapi bukan skripsi sayangnya. Oke, itu aja sih dari saya. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Mau nanya. Ya. Pengumpulan reportnya di Drive. Nanti saya buat foldernya di sini. Oh, bukan folder yang final report cek ini ya?
Emang udah ada? Ada sih. Oh, ya udah. Final report project. Oh, udah, berarti ada. Berarti di sini ya, Bu. Iya. Makasih. Tanyain. Bu, Yes. untuk yang berarti kalau misalkan dari saran Ibu tuh kita masukin di laporan aja atau bagaimana, Bu? Oh, masukin di laporan, jelas itu adalah saran. Saran untuk kedepannya. Oh iya. Bukan, Bu, maksudnya untuk yang ini kan dikarenakan kan waktunya juga pendek kan untuk ujian akhir kan, Bu. Apa kelompok kami hanya taruh saran Ibu itu di laporan atau kita juga implementasi di aplikasi kami juga kan? Dikarenakan aplikasi kami kan juga tidak Nggak usah, Bu. taruh aja di laporannya. Oke, Bu. Taruh di bagian saran di laporannya. Oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kennedy, emang kamu barusan kelompok ini? Satu? Iya, ini kelompok satu, saya kelompok satu, Bu. Oh ya, Bu, saya mau maaf, Bu, tadi kan Ibu bilang ini tentang saham kan, Bu. Bukan, Bu, ini tentang investasi UMKM, Bu. Oh, oke. Soalnya tuh, ya. Oke. Sorry. Soalnya tuh, apa namanya, main peer-to-peer lending juga kan. Iya. Betul, Bu. Agak, ya tetap aja sih, apalagi UMKM. Kan kalau misalnya nggak ada how to-nya, mereka sih bingung sih. Karena UMKM tuh bukan orang-orang yang teknologi minded, ngerti gak? Jadi apa namanya, saya sering berurusan dengan orang UMKM sih kan, karena dosen itu kan ada yang namanya pelatihan pada masyarakat, yang dimana dosen itu juga ngajar masyarakat umum. Nah, masyarakat umumnya ini banyak banget orang UMKM kan. Jadi UMKM ini bukan orang-orang yang selalu melek dengan teknologi gitu. Untuk untuk membuat email aja mereka ada pelatihannya. Untuk buka aplikasi Google di HP pun ada pelatihannya gitu kan. Jadi memang aplikasi kamu ini emang harus ada how to-nya sih, bener. Karena ya balik lagi, orang kalau orang awam sih nggak ngerti, apalagi namanya aset demokrasi kan. Makanya kan mikirnya juga udah salah gitu loh. Jadi lebih baik sih kayak memang disangkut pautin sama UMKM-nya sih. Jadi memang bener ya yang paling utama sih bener harus ada keterangan atau ada how to cara pemakaian aplikasinya sih kan. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Oke, kalau nggak ada berarti thank you ya. Cukup untuk satu semester ya. Kan hari ini kita terakhir nih PPTI 8. Thank you ya semuanya udah sabar ada di kelas saya. Thank you juga sudah berkoordinasi dengan baik. Mohon maaf kalau banyak salah, banyak kurangnya, banyak yang bikin kalian nggak ngerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Good luck buat ujiannya ya teman-teman.
sukses terus ke depannya. Semoga semuanya lulus dengan nilai yang baik dan sehat-sehat selalu. Oke, thank you ya semuanya. Terima kasih untuk satu semesternya ini. Thank you ya. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Thank you teman-teman PPTI 8. Thank you. Ibu. Bu. Ya? Suara saya kedengeran nggak, Bu? Iya, kedengeran. Kita dari PPTI 8 ada sedikit ucapan terima kasih, Bu, buat Ibu. Mungkin anak Popdoknya boleh share screen. Oh ya ampun. Oke. Masuk nggak ya share screen-nya? Masuk kok. Masuk, oke. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi Almighty akan menyelesaikan CAU 4. Padahal di CAU 4 ini, kita berharap dapat bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu dosen, Koko Cici Aslap, serta teman-teman Almighty. Awal Januari seharusnya kita dapat bertemu, namun ternyata Tuhan memiliki rencana lain. Hingga saat ini, kita hanya bisa bertemu via suara. Walaupun kita dibatasi oleh jarak, tetapi Bapak Ibu dosen serta Koko Cici Aslap memiliki antusias yang tinggi untuk mengajar kami. Oleh karena itu, kami ucapkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih ya. Suksema. Hatur nuhun, Pak, Bu. Hatur nuhun. Matur nuwun. Sia. Kamsia. Arigato sensei. Kamsahamnida. Mau. Danke. Gracias. Obrigado. Komandosen. Vielen Dank. Halo Ibu Bapak dosen dan Cici Asep semuanya. Aku Angelus Santo, selaku Komite PPTI 8 di CAU 4 ini ingin mengucapkan terima kasih atas semua pengajarannya yang telah diberikan selama CAU 4 ini. Aku juga mewakili teman-teman dari PPTI 8 ingin memohon maaf jika kami dari PPTI 8 ada salah-salah kata ataupun perbuatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aku juga pengen ngucapin semoga Ibu Bapak dosen dan Cici Asep semuanya selalu sehat dan stay safe. Terima kasih. Ya. Kayak itu. Terima kasihku kepadamu, terima kasih padamu, cikgu. Jasamu akan ku kenang selalu, tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu, Terima kasih. Kok kalian bisa sih nemu foto saya yang itu? Kaget saya tuh. Ada teknologi namanya media sosial, Bu. The power of talker, Bu. Kaget loh, itu kayak yang lain fotonya semua formal. Saya sendiri yang itu lagi di eventnya SOCS sih, lagi di eventnya BINUS, event programming internasional yang ICPC. Mungkin kalian pernah dengar kali ya itu lagi di event itu.
Terima kasih ya semuanya. Thank you so much. Pokoknya sukses terus buat kalian semua. Sehat-sehat selalu. Semoga kalian juga bisa kembali ke BLI ya, belajar langsung, ketemu dosen, ketemu lab-nya, makan-makan gratis di BLI ya, makan enak, jajan-jajan lagi di Bogor, di Sentul. Jadi thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you ya. Thank you. Bu, kita mau foto dulu ya. Foto? Di sini bisa Iya. foto? Itu, ya udah, oke. Bentar ya. Oke. Ini udah hidup semua, bentar. Oke. Aku mulai ya. 3, 2, 1. Oke, bentar di save dulu. Oke, ganti gaya. Mau gaya apa? Fotonya kirim ke saya ya. Mau dong? Oke, Bu. Nanti saya kirim sekalian link dari video tadi ya, Bu. Oke, thank you. Mau gaya apa, teman-teman? Ganti gaya. Gaya kelas deh, gaya kelas. Gayanya Almighty kayak apa? Ini, Bu. Jari apa sih ini? Jari manis ditekuk. Oke, bentar. Aduh, sulit. Ganti tangan. 1, 2, 3. Oke. Oke, lanjut. Tunjuk ibunya deh. Kalian tahu nggak ibunya di mana? Emang bisa? Oh, tahu kan? Oh, bisa ya. Wah, oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Bentar ya, Bu, ada. Oh, nggak masuk semua. Bentar. Maaf. Aku baru nyadar. Oh, bisa ya kalau misalnya di Teams kelihatan semuanya. Pakai together mode, Bu. Apa? Settingan. Pakai yang together mode. Kan tadi yang tiga tuh. Karena gallery, cards gallery, sama together mode. Oh, oke. Oke, Fahri ambil alih ya. Tes, ini kedengaran suaranya? Kecil banget. Tes. Ini kedengaran? No. Tes, ini kedengaran nggak suaranya? Dengar, Far, cuma kecil. Dengar ya? Nah, udah. Jangan. Maaf ya, tadi cukupnya 24 orang doang, jadi kita ulang ya. Yang pertama biasa aja dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya ya Almighty. Oke, 1, 2, 3. Oke. Satunya lagi, tunjuk ibunya ya. Ibunya ada di atas. Di atas. Ini oke, nampak ya. Nampak langsung, oke. 1, 2, 3. Oke. Kasih.
Terima kasih teman-teman. Makasih juga, Makasih, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Sehat-sehat selalu. Sukses ya buat ujiannya, buat semua ujian mata kuliah. Thank you. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Sore, Bu. Thank you. Sore, Bu. Ya. Thank you.